Baik, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya di CHFX. Oke, kali ini eh, saya akan membahas tentang istilah yang kita gunakan dalam metode BPMA atau kita menggunakan BPMA ini seperti apa sih? Apa saja istilah yang harus diketahui ketika kita memakai indikator Bollinger Band ini? Oke, jadi yang pertama adalah kita harus tahu yang namanya momentum. Momentum itu adalah signal. Jadi kalau kita lihat ada momentum, berarti kita punya signal. Momentum adalah candle yang close di luar garis Bollinger Band. Jadi ketika ada candle close di luar Bollinger Band seperti ini, maka ini adalah momentum namanya atau signal. Jadi ketika ada pola candle seperti ini, close-nya di luar Bollinger Band, artinya kita punya sinyal untuk transaksi. Karena ini dia candlenya naik atau candle bullish, artinya kita punya kesempatan untuk buy. Jadi ketika kita lihat ada pola candle seperti ini atau ada momentum buy seperti ini, berarti kita akan punya kesempatan untuk buy. Kapan? Itu nanti ketika dia sudah di re-entry. Oke. Jadi yang pertama adalah momentum. Momentum itu adalah sinyal. Seperti ini adalah momentum buy, artinya kita punya kesempatan untuk buy. Sedangkan untuk momentum sell, nah itu seperti ini. Dia close di bawah garis low BB. Jadi ini momentum sell karena dia close di luar Bollinger Band, di luar low BB. Artinya kita punya kesempatan untuk sell di sini. Kapan? Nah, itu nanti ketika dia di re-entry. Jadi penting kita tahu momentum karena dia adalah sinyal awal untuk order kita. Jadi sebelum kita order buy atau sell, kita harus membuat satu analisa. Kita harus mempunyai patokan, yaitu sinyal-sinyal yang sudah muncul di MetaTrader ini, di grafik ini. Oke, di sini ada banyak sekali contoh, yaitu ini sinyal buy, kemudian ini juga sinyal buy. Oke, di sini ada sinyal sell, namun dia gagal. Nah, nanti kita bahas di belakang kenapa dia gagal. Di sini ada sinyal buy. Nah, karena dia close di luar BB ya. Ini juga ada sinyal buy. Ini juga sinyal buy. Artinya kita punya kesempatan untuk transaksi buy. Ini kita punya sinyal buy di sini. Nah, kemudian kita punya sinyal sell di sini. Kita punya sinyal sell juga di sini. Oke, jadi itu adalah pertama, yaitu momentum. Kita harus tahu momentum karena itu adalah sinyal awal kita untuk analisa sebelum kita melakukan entry. Oke, yang kedua adalah re-entry area. Oke, jadi re-entry adalah ketika dia retracement atau dia kembali menuju MA5 dan 10. Oke. Di sini kita punya sinyal buy. Artinya re-entry-nya ketika dia kembali menuju MA5 dan 10 low. Di sini kita punya warna hijau dan violet ini. Ketika dia berada di area sekitar MA5 ini, artinya dia berada di re-entry buy. Jadi di sini kita punya momentum buy, berarti kita punya sinyal untuk buy. Kapan? Yaitu ketika dia sudah kembali ke area re-entry, yaitu menyentuh area atau menyentuh MA5 dan 10. Nah, disinilah tempat kita untuk entry buy. Jadi
ada momentum, kita tunggu sampai dia kembali menyentuh MA5 dan 10 low, baru kita bisa buy. Karena ini sinyalnya buy, maka re-entry-nya adalah ketika dia kembali menyentuh MA5 dan 10 low. Kalau sinyalnya itu sell, maka entry kita adalah di MA510 high. Oke, di sini ada sinyal sell. Artinya kita punya kesempatan untuk sell. Kapan? Yaitu ketika dia kembali naik ke MA510 high, yaitu warna merah dan warna orange ini. Nah, ini MA10 yang warna orange, kemudian yang merah ini MA5. Jadi ketika kita ada sinyal sell di sini, kita tunggu sampai dia kembali ke MA510 high. Jadi ketika dia naik kembali ke MA5 high dan kembali ke MA510 high, atau dia menyentuh salah satu MA5 dan high ini, disitulah tempat kita untuk entry. Oke, itu adalah area re-entry. Oke, seperti ini. Ini adalah area re-entry karena dia berada di MA5 dan 10. Oke, kemudian ini juga area re-entry. Dia setelah bikin momentum, kemudian dia naik lagi ke MA5 10 high, nah, dia turun dulu. Disitulah kesempatan kita untuk mencopet sebetulnya. Oke, kemudian ini juga area re-entry. Ini area re-entry. Jadi area re-entry ini adalah area reversal atau area retracement sementara, dan itu rata-rata di dalam Bollinger Band. Kalau tadi momentum adalah dia yang close di luar Bollinger Band, sedangkan retracement dia berada di dalam Bollinger Band karena dia adalah reversalnya dia setelah dia naik bikin momentum, kemudian dia kembali masuk ke dalam MA5 dan 10. Oke, jadi ini juga area re-entry. Ini juga dia re-entry sell karena dia setelah terjadi momentum sell di sini. Di sini momentum sell, kemudian dia naik ke area re-entry sell. Nah, oke. Ini juga area re-entry sell. Kenapa? Karena dia di sini setelah ada candlestick arah, kemudian dia naik untuk re-entry sell. Sedangkan ini adalah re-entry buy. Ini momentum, kemudian dia re-entry. Oke, ini juga area re-entry. Jadi area-area re-entry inilah yang sebenarnya kita tunggu. Ini area re-entry, ini tempat kita untuk entry buy. Nah, di sini juga area tempat untuk entry buy. Jadi semua area yang menyentuh MA5 dan 10 itu adalah area entry kita. Oke. Ini juga area entry buy. Kebetulan ini trennya bullish, jadi kita banyak entry buy-nya di sini. Nah, sedangkan ini adalah area untuk entry sell. Nah, ini juga area untuk entry sell. Nah, oke. Jadi itu yang kedua adalah area re-entry. Yang pertama tadi momentum, yang kedua adalah re-entry. Kemudian sekarang yang ketiga adalah candle arah. Jadi ada namanya candle arah. Ketika ada candle seperti itu, maka dia akan menunjukkan arah. Candle arah ini adalah candle yang crossing atau yang memotong mid BB dan MA510. Jadi semua candle yang mengcrossing mid BB dan MA5 dan 10 itu adalah candle arah. Misalnya seperti ini. Ini adalah candle sell atau candle turun atau candle bearish. Dia bodinya crossing MA510. Ini MA10 nya sudah di cross, MA5 juga sudah di cross di sini. Kemudian ditambah mid BB. Nah, ini namanya candle arah. Ketika ada candle seperti ini, maka dia menunjukkan bahwa arahnya dia akan turun.
namun itu bisa